sekarang kita masuk ke lab ke-7, Audit of Capital Acquisition and Repayment Cycle. Jadi, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai karakter dari siklus si Capital Acquisition and Repayment ini. Pertama, hanya ada beberapa transaksi yang mempengaruhi saldo, tapi setiap transaksinya bernilai material. Jadi gini, rumus dasar akuntansi kan aset sama dengan liability plus equity. Ya. Di lab ini kita akan membahas capital acquisition. Capital acquisition berarti kan adalah berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan itu mendapatkan modal. Biasanya perusahaan caranya dua, antara penggunaan liabilities melalui debt dan equity melalui capital stock. Seperti itu. Nah, dua hal ini akan dipelajari di lab ini. Bagaimana mengaudit untuk si liabilities dan bagaimana mengaudit untuk equity. Nah, di sini dibilang hanya ada beberapa transaksi. Biasanya perusahaan tuh secara reguler dia tuh bakal minjem uang atau pokoknya dia bakal melakukan fundraising untuk mempertahankan bisnisnya. Tapi berapa kali si perusahaan melakukan fundraising dibandingkan dengan transaksi lain, misalkan sales yang misalkan dia 1 tahun bisa 1000 transaksi. Biasanya si siklus ini di capital acquisition itu biasa mungkin hanya 10 kali. Makanya perbandingannya jauh kan. Nah, tapi setiap 1 dari 10 itu biasanya saldonya bernilai material. Dan karena dia bernilai material, jika ada salah saji, dampaknya juga akan material. Misalkan apa? Misalkan si transaksi capital acquisition-nya itu lupa dicatat. Nah, walaupun dia hanya 1 yang lupa dicatat, tapi amount-nya bisa jadi 30 juta. 30 juta itu kan material. Ini salah saji yang bisa jadi material gitu loh. Nah, selanjutnya, di sini disebut adanya legal relationship antara klien dengan si bondholder atau stockholder. Jadi gini, di sebuah kontrak yang berkaitan dengan misalkan ini kontraknya notes atau bonds atau apapun, biasanya dia ada suatu agreement antara si klien kita, si perusahaan dengan si kreditor. Nah, si agreement ini biasanya dia tuh punya suatu kekuatan hukum tersendiri yang dimana ketika misalkan salah satu pihak antara si klien kita ataupun si kreditor itu tidak bisa memenuhi apa yang ada di agreement ini bisa dibawa ke jalur hukum kayak gitu. Makanya disebut adalah legal relationship. Makanya dari itu auditor harus memeriksa lebih detail mengenai siklus ini. Kenapa? Karena ketika ada agreement yang misalkan tidak dipatuhi oleh si salah satu pihak dan misalkan itu tidak diungkapkan misalkan dalam note dan kita sebagai auditor melewatkan itu, orang lain yang bakal dituntut adalah selain orang yang tidak mematuhi agreement itu adalah kita sebagai auditor kayak gitu. Lalu adanya hubungan langsung antara interest dan dividen dengan debt dan equity. Ini pasti karena dengan kita misalkan minjem uang gitu melalui debt, pasti nanti kita akan berutang interest. Begitu juga equity. Ketika kita melakukan fundraising melalui dengan mengisi stok, berarti kita ada suatu kewajiban juga untuk membayar investor kita menggunakan dividen, gitu. Ingat ya. Nah, jadi ada beberapa dokumen yang terhubung dengan siklus ini. Untuk bagian yang urusan debt, notes payable, di sini kita punya notes atau bonds ya. Berarti kan kontraknya tadi, kontrak yang ada agreementnya, di situ total pinjaman berapa, interest rate berapa, terus dia tanggal jatuh temponya kapan, berapa lama, kayak gitu. Apakah ada agreement lain atau ada apa ya kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh misalkan si yang meminjam kayak gitu. Lalu ada notes payable amortization schedule. Notes payable amortization schedule itu adalah suatu schedule yang melakukan amortisasi terhadap si notes payable. Jadi di situ isinya ada prinsipalnya, terus ada prinsipal, terus ada payment, ada pembayaran yang dilakukan oleh si peminjam, lalu ada interestnya berapa,
interest yang dibayar berapa, terus interest rate-nya berapa, itu due date-nya kapan, kayak gitu. Dan ini bakal si schedule ini bakal melis setiap payment, setiap interest dari setiap bulan atau setiap periode atau setiap tahun kayak gitu. Sampai nanti si utangnya itu lunas di akhir periode kayak gitu. Ini kedua ini cenderung masuk ke bagian yang notes payable atau yang ke bagian yang liability. 3 sisanya ini masuk ke bagian yang owner's equity. Walaupun yang si minutes of meeting juga ada hubungannya juga dengan yang si bagian notes kayak gitu. Kenapa? Di minutes of meeting itu biasanya ini kan minutes of meeting ini adalah notulensi ya, notulensi dari rapatnya top management dan board of directors kayak gitu. Board of directors biasanya kan membahas hal-hal mengenai fundraising. Fundraising melalui apa? Melalui notes, melalui capital stock. Di sini mereka bakal mengautorisasi kayak uh, kita mau minjem uang, kita butuh uang. Caranya gimana? Apakah kita minjem atau kita issue stock? Terus berapa yang harus kita propose amount-nya gitu. Kayak gitu. Nah, itu bakal jadi salah satu dokumen yang penting buat mengaudit kedua ini dari liabilities-nya dan equity kayak gitu. Selanjutnya ada Capital Stock Certificate Record. Capital Stock Certificate Record itu adalah satu dokumen yang isinya adalah berbagai macam informasi mengenai capital stock. Capital stock uh, yang di issue, yang di repurchase oleh si klien. Informasinya ada apa aja? Misalkan ada certificate number. Certificate number dari apa? Dari stok yang di issue. Terus ada juga nama dari shareholder. Nama dari shareholder yang dia lagi memegang stok itu. Terus si shareholdernya ini megang berapa stok. Habis itu si stoknya itu value-nya berapa. Habis itu dia date issue-nya kapan. Terus kalau misalkan dia ada repurchase, dia kapan. Terus misalkan dia belinya lagi harganya berapa. Seperti itu. Jadi detail yang sampai kecil-kecil ya mengenai si stok itu bakal ada di certificate record yang di-maintain oleh klien kita. Gitu. Selanjutnya ada shareholder capital stock master file. Perbedaannya apa dengan si yang ini? Kalau capital stock master file itu hanya isinya adalah lebih ke amount si stok yang dia tuh masih outstanding sampai suatu periode tertentu gitu. Jadi informasi yang lebih detail biasanya bisa ditemukan di capital stock certificate record gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang notes payable. Jadi di notes payable ini ada beberapa internal control yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada proper authorization for the issuance of new notes. Jadi gini, tadi kan disebut saat board of directors melakukan rapat, dia akan menentukan kan dia mau mendapatkan uang dengan cara apa. Misalkan dia bisa dengan notes, maka si board of directors itu harus melakukan otorisasi, memberikan izin kalau misalkan si perusahaan itu boleh meminjam, boleh mendapatkan uang dengan cara meminjam melalui apa? Mungkin notes, dengan bond kayak gitu. Kemana? Ke bank atau ke lembaga-lembaga keuangan lain. Nah, biasanya untuk keperluan otorisasi si perizinan mengenai mengeluarkan notes ini biasanya adanya tanda tangan. Tanda tangannya biasanya oleh beberapa orang yang authorized, misalkan semua member dari board of director. Ya gitu. Untuk apa? Untuk bisa memperkuat internal control ini agar tidak ada misalkan satu board of director yang dia tuh bisa mengissue bonds dengan mudah ya gitu. Selanjutnya ada adequate control over repayment of principal and interest. Ini urusannya sama repayment, pembayaran ulang, pembayaran misalnya interest, habis itu ada prinsipalnya. Nah, bentuk internal control yang adequate di sini itu mirip dengan yang kita pelajari di acquisition and payment cycle, terutama di bagian paymentnya. Misal, ketika di bagian payment itu ketika misalkan ketika barang sampai itu departemen akuntansi harus mendapat invoice, ya kan? Harus mendapat invoice. Nanti ketika misalkan sudah tanggal jatuh tempo, dia harus mengissue
harus menyiapkan cek untuk pembayaran. Nanti si ceknya diautorisasi oleh orang yang memang bertanggung jawab melakukan autorisasi. Dia ada tanda tangan, lalu dibayar kayak gitu. Sistemnya sama. Di sini juga ada. Kalau misalkan bedanya, kalau misalkan di sini misalkan dapat di sini dapat invoice, di sini bisa dapatnya kontraknya itu, kopi dari si kontraknya. Di situ kan ada kapan due date-nya, kapan si interest-nya harus dibayar. Nah, nanti si bagian akuntansi akan mengisi cek juga yang bakal diautoris juga, bakal ditandatangan lalu dibayar kayak gitu. Nah, internal control seperti itu yang harus diperhatikan kayak gitu. Selanjutnya ada proper document and records. Proper document and records ini apa? Jadi kita butuh dokumen yang lebih yang bisa menjadi acuan untuk pemeriksaan si bagian notes ini. Dokumen yang lebih mendetail mengenai setiap status dari notes-notesnya ini. Misalkan apa? Note subsidiary ledger. Di subsidiary ledger ini, dia bakal membagi setiap dari total semua amount notes yang ada di general ledger itu bakal dibagi-bagi berdasarkan kreditor tertentu. Kayak gitu. Lalu di situ bakal dikasih lihat ininya, setiap pembayaran atau setiap renewal atau setiap penambahan si ininya lagi, penambahan si utangnya lagi, seperti itu. Selanjutnya ada periodic independent verification. Nah, periodic independent verification seperti yang udah dibahas di episode sebelumnya adalah proses verifikasi oleh satu orang yang independen yang dia itu tidak ada hubungan dengan issuance atau pembayaran dan pencatatan. Dalam hal apa? Dalam hal notes payable. Orang independen ini bakal memeriksa si record dari si notes payable ini. Dan gimana caranya? Dia lihat lagi kontraknya untuk make sure kapan tanggal jatuh tempo, due date-nya, terus interest rate-nya berapa, terus setelah dia tahu interest rate-nya berapa, dia kalikan dengan si prinsipal untuk tahu berapa interest rate yang perlu dibayar, seperti itu. Lalu dia bakal melakukan rekonsiliasi dengan apa? Dari general ledger, dia bandingkan dengan schedule, terus dibandingkan dengan cash distribution journal, habis itu dibandingkan lagi misalkan dengan bank statement kayak gitu untuk make sure pembayaran prinsipal dan interestnya itu kayak gitu. Dan ini harus dilakukan oleh pihak yang independen. Nah, di sini kita langsung masuk ke test of retail balance-nya. Jadi ada dua balance related objectives yang sangat penting di tab ini, terutama adalah completeness dan accuracy. Kenapa? Seperti yang disebut di karakteristik awal. Ketika si notes payable atau akun-akun yang berurusan dengan capital acquisition ini itu misalkan dia tidak dicatat, yang berarti ada urusan completeness, dia dicatat, lupa dicatat, error segala macam, dia akan menjadi salah saji yang material. Begitu juga ketika amount-nya yang dicatat salah. Misalkan kita interest rate-nya harusnya 5% jadi 7%. Nah, 2%-nya itu bisa jadi material buat si perusahaan kayak gitu. Nah, gimana kita mentesnya? Mentes si test of detail balance ini. Nah, jadi dokumen yang biasa dipakai secara utama oleh auditor pertama adalah schedule of notes payable. Tadi kan udah dibahas ya. Kayak dia tuh ada due date-nya kapan, terus ada interest-nya berapa, terus ada accrued interest-nya, terus interest expense-nya, terus ada yang cash payment-nya sampai dia tuh nanti selesai dibayar pada jatuh temponya, gitu kan. Nah, nanti informasi di si schedule ini bakal dibandingkan dengan berbagai macam dokumen lainnya untuk diperiksa. Misalkan kita bisa melakukan confirmation kemana? Ke bank misalkan. Misalkan kita pinjam uangnya ke bank, ya kan? Misalkan kita pinjam uang ke bank, kita tinggal tanya ke bank, apakah si klien kita ini memang punya utang segini, interest rate segini, terus dia udah bayar di tanggal segini, kayak gitu. Itu bisa kita konfirmasi. Atau kalau misalnya kita nggak minjemnya ke bank, kita bisa tetap konfirmasi ke bank.
atau misalnya ke kreditor yang lain. Misalnya kreditor lain kita pengen tahu apakah si kreditor lain ini punya kontrak yang benar-benar sama dengan klien kita atau enggak. Terus ketika urusan pembayaran, apakah pembayarannya kita cek ke bank. Kita minta bank statementnya, kita lihat si klien kita udah bayar belum, beneran bayar nggak nih, tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini, amountnya segini, 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 gitu. Udah nih, misalkan amountnya udah oke, deskripsi segala macam udah oke, interest rate udah oke, kayak gitu. Terus si kreditor memang ada yang existing, eh, bukan yang fiktif, walaupun urusan existence itu tidak terlalu diperhatikan di sini karena ngapain perusahaan bikin utang-utang fiktif gitu loh. Ya ketika semua amount udah kita individual oke, kita bisa lakukan footing. Kita jumlahkan tuh semuanya notes payable-nya, habis itu carrying value-nya, habis itu payment-nya berapa setahunnya, kayak untuk kita tahu apakah yang dicatat oleh si klien itu benar atau enggak, kayak gitu. Nah, habis itu selain kita melakukan confirmation, kita bisa cek duplicate notes. Duplicate notes-nya kita lihat soal berhubungan dengan approval, apakah benar ada tanda tangan, misalkan ada 5 board of director, 5-5-nya tanda tangan atau enggak di situ. Habis itu obligation, kita pengen tahu ini beneran utang punya kita atau bukan. Biasanya sih iya gitu. Lalu klasifikasi, urusan klasifikasi, kita lihat due date-nya, misalkan sekarang tahun 2020. 2020 bulan April. Misalkan due date-nya 31 Maret 31 Maret 2021. Ini kan lamanya cuma setahun kan, berarti dia masuknya ke jangka pendek, short term. Atau kalau misalkan dia 31 Maret 2030 misalkan, berarti dia masuknya long term kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke owner's equity. Ada 3 hal yang bakal dibahas di audit of owner's equity. Pertama ada capital and common stock, kedua ada paid in capital in excess of par, dan ketiga adalah retained earning dan related dividends. Nah, untuk owner's equity ada beberapa internal control yang perlu diperhatikan. Pertama, ada proper authorization of transaction. Sama, ketika melakukan si perusahaan itu mau mengissue stok, dia juga perlu ada autorisasi dari board of directors, persetujuan dari semua board of directors, karena ini berurusan dengan kepemilikan dari si perusahaan ya. Biasanya dia akan lebih autorisasinya dia lebih strict kalau dibandingkan dengan yang si notes ya. Karena ada kasusnya ketika notes itu dia itu nggak harus tahu board of directors, top management pun masih bisa ambil bagian dalam otorisasi. Tapi kalau misalkan yang equity, dia lebih khusus ke si board of director gitu. Nah, authorization-nya itu berkaitan dengan apa? Ketika dia mau issue stok, ketika dia merepurchase si stok tersebut, dan ketika dia mau memberikan dividen kepada investor-investornya. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam proses autorisasi issuance ini? Berapa stoknya berapa, habis itu par value-nya berapa, kayak gitu, yang bakal diisi oleh perusahaan gitu. Apakah kita mau repurchase nih, kapan mau repurchase-nya, terus kalau misalkan dividen, kita dividen rate-nya berapa, per share-nya itu kita mau bayar berapa, terus kita kapan mau kita bayar, kayak gitu. Nah, itu bakal diautorisasi oleh si board of directors gitu. Selanjutnya ada proper record keeping. Nah, dan segregation of duty. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, salah satu dokumennya adalah capital stock certificate record, yang isinya tadi itu ada urusan segala macam dari issuance sampai repurchase dari si stok itu, yang ada si issue date-nya kayak gitu. Terus ada name dari si shareholders-nya, habis itu misalkan dia ada pembayaran dividen, terus dia misalkan ada repurchase kayak gitu. Repurchase segala macam kayak gitu. So ada certificate code-nya segala macam. Tadi juga shareholder capital store master file juga sudah dijelaskan. Ini berisi amount dari stok yang masih outstanding sampai sekarang gitu. Satu lagi ada independent registrar dan stock transfer agent. Ini mereka adalah dua jasa yang berhubungan dalam
transaksi stok, jual beli, issuance segala macam. Nah, ini adalah jasa pihak ketiga. Jadi mereka adalah suatu pihak yang independen yang dia tuh memanage segala transaksi stok yang dimiliki suatu perusahaan. Terlebih lagi dalam pencatatan segala macam transaksi tersebut, recordingnya kayak gitu, itu bakal didukung oleh mereka ini, si independent registrar dan stock transfer agent. Bukan berarti si perusahaan itu tidak memanage pencatatan segala record. Mereka juga tetap, tapi sebagai bentuk safeguard, ini ada dua jasa ini, si independent registrar dan stock transfer agent, kayak gitu. Nah, pertama, yang kita akan audit pertama adalah capital stock dan paying capital. Ada beberapa concern di sini. Pertama, ada existing capital stock transaction are recorded. Kedua, ada recorded capital stock transaction occurred and accurately recorded. Ketiga, ada capital stock is accurately recorded. Dan keempat, ada capital stock is properly presented and disclosed. Oke. Jadi, gimana kita mau audit ini? Terutama untuk tiga ini, caranya simple. Pertama, kita bisa cek minutes of meeting si perusahaan, ya kan? Biasanya ketika ada capital transaction kan berarti kemungkinan misalkan ada issuance. Perusahaan nggak mungkin setiap hari melakukan isu stok baru nggak mungkin. Berarti biasanya dia bakal mengissue mungkin setahun cuma sekali dia mengissue stok baru, dan biasanya jumlahnya besar. Berarti ada otorisasi dong dari board of director. Nah, hasil rapat dari board of director, misalkan ada stok yang mau diissue berapa, par value-nya berapa, terus kalau misalkan dia si ininya stoknya di issue buat apa, nah di situ kita bisa tahu kan, bisa informasinya berapa stoknya segala macam, berapa stoknya, terus per value-nya, terus berapa total amount dari per value kali si quantity share-nya itu, bisa di situ bisa kita cek. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan apa? Kita bisa melakukan konfirmasi ke siapa? Ke si independent registrar dan si stock transfer agent. Kan mereka yang memanage si record kita. Mereka punya record setiap transaksi yang kita udah lakukan kan. Ya udah, kita konfirmasi aja. Ada nggak nih kayak transaksi apa aja sih yang si perusahaan ini udah lakukan berdasarkan si stok ini. Kayak siapa yang udah beli, terus kapan tanggalnya, dibeli market value-nya berapa segala macam, kayak gitu. Udah kita cek, terus kita bandingin lagi sama si certificate recordnya. Kan di situ kan ada tuh issue date-nya, terus name of shareholder-nya, kayak gitu. Kita make sure ini yang hasil konfirmasi nih pihak ketiga apakah udah sama yang kita catat, yang si perusahaan catat, atau belum secara internal, kayak gitu. Ketika ada perbedaan, itu bakal jadi adjustment buat perusahaan. Bisa jadi perusahaannya kurang update dalam manage si recordnya itu, kayak gitu. Karena kenapa? Kalau si transfer agent sama independent registrar, karena memang mereka pasti lebih update dari si perusahaannya. Karena kerjaan mereka itu, mereka memanage record si perusahaan. Sementara perusahaan punya kerjaannya lebih banyak dari mereka, gitu. Di situ kita bisa memenuhi segala macam ininya. Kayak misalnya completeness. Kita cek dari hasil yang independent registrar, hasil konfirmasi, ada nggak di sertifikat ini. Kalau ada, ya udah, nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti completeness bermasalah. Habis itu occurrence nih, misalkan dari minutes of meeting, si perusahaannya bilang ini mau isu sekian stok, terus kita lihat dari hasil konfirmasinya, ada nggak dia beneran isu sekian stok, misal 1 juta share. Kalau misalnya ada, ya udah occurred kan. Terus par value berapa, misalkan par value-nya direncanakan 100, dikeluarin juga 100, ya udah sama, kayak gitu kan. Terus accuracy, misalkan dia transaksinya berapa, terus issue date-nya kapan, kayak gitu kan. Misalkan dari hasil certificate record-nya sama, hasil konfirmasinya sama, ya udah sama, gitu kan. Nah, kalau yang keempat, yang si capital stock is properly presented and disclosed, caranya adalah pertama, kita bagi minutes of meeting, ya kan. Minutes of meeting. Di minutes of meeting, hal-hal yang bersifat signifikan dan material bagi perusahaan akan dibahas, ya gitu. Dan setiap hal-hal yang
perlu yang kayak gitu, yang material. Misalkan ada issuance stok baru, mereka beli stok baru, mereka nge-repurchase stok mereka, terus mereka membagikan dividen segala macam, itu harusnya mereka melakukan disclosure. Mereka harusnya mendisclose di dalam notes of financial statement atau catatan laporan keuangan. Kalau misalkan ada di minutes of meeting, ada beberapa informasi di minutes of meeting yang harusnya di present di catatan atau laporan keuangan dan tidak di present, berarti ada permasalahan soal presentation and disclosure objective kayak gitu. Tapi kalau ada itu udah sama dua-duanya, ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi kuncinya adalah kita membandingkan si minutes of meeting dengan notes dari si laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan gitu. Selanjutnya berkaitan dengan dividen. Dividen ada beberapa concern. Pertama ada recorded dividends occurred, existing dividends are recorded, dividends are accurately recorded, dividends are paid to stockholders that exist. Habis itu dividends payable are recorded, habis itu dividends payable are accurately recorded. Gimana caranya? Sama persis kayak yang tadi tuh, kayak yang ini, yang pertama 3 ini benar-benar persis. Ya udah kita bandingin aja, misalkan dia mau isi dividen. Nah, mau isi dividen kan biasanya perusahaan kan nggak sering kan, dia bisa material kan, minutes of meeting lagi, terus lakukan konfirmasi lagi, klien konfirmasikan ke independent register. Habis itu hasil konfirmasinya kita bandingin dengan certificate record untuk kita melihat segala amount, segala date, record date-nya, declaration date-nya, payment date-nya, segala macam, terus siapa stockholders yang dibayarnya itu kayak gitu. Itu tinggal kita cek aja dari 3 dokumen ini. Ya gitu. Dokumen. Nah, di situ kita bisa cek apakah si transaksi dividen itu benar-benar kejadian. Kalau misalnya ada kejadian, dia di dokumen konfirmasi ada, di sertifikatnya ada, terus existing dividends are recorded. Misalkan dia mau isi dividen, di sini ada nggak? Dicatat nggak? Terus di sini dicatat juga nggak? Terus habis itu amount-nya yang di sini sama di sini sama nggak? Habis itu stockholders that exist. Kayak gitu, kita cek dari konfirmasinya, kayak gitu, recorded sama accuracy juga sama. Kita tinggal cek dari 3 dokumen ini. Make sure sama semua, misalkan rate di sini 500 perak per share, di sini juga 500, di sini juga 500, kayak gitu kan. Berarti akurat. Terus di setiap dokumen dicatat berarti komplit juga, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan retained earning. Nah, apa sih yang harus auditor lakukan dalam pemeriksaan retained earning ini? Auditor itu harus melakukan analisa retained earning berkaitan dengan penambahan dan pengurangan retained earning. Nah, apa aja sih hal-hal yang bisa menjadi penambahan dan pengurangan retained earning? Bisa jadi profit or loss, itu kan menambah atau mengurangi ketika loss. Habis itu dividen kan dia dari retained earning, dia mengurangi dividen earning. Terus ada treasury stock. Treasury stock dia mengurangi retained earning juga. Habis itu misalkan ada adjustment. Ada adjustment dari tahun sebelumnya. Itu udah dimasukin belum ke si retained earning-nya. Nah, kita harus make sure si profit or loss, dividen, treasury stock, segala macam adjustment yang berkaitan dengan retained earning itu udah dimasukkan ke si retained earning perusahaan. Sini kita bisa melakukan kalkulasi lagi, misalkan dari sini profitnya kita hitung tuh dari revenue, COG segala macam expense sampai jadi profit ya gitu. Dividen, terus treasury stock dan segala macam ya gitu. Kita hitung apakah ini udah sesuai atau belum ya gitu. Misalkan masih misalkan ada yang belum dimasukkan, kita masukkan. Jadi adjustment buat si retained earning. Kapan sih kita melakukan retained earning ini? Retained earning ini kan cenderung saldo yang akhir ya buat si perusahaan. Biasanya kita melakukan pemeriksaan analisa si retained earning ini terakhir ketika audit untuk siklus-siklus lainnya juga udah memberikan hasil. Misalkan untuk bagian bagian yang sales, ya kan? Sales and collection cycle. Ketika dia udah selesai kan kita baru bisa tahu kan kayak apa aja sih COGS-nya berapa, terus yang perlu diakui berapa, terus sales related expense yang perlu diakui berapa, habis itu bagian dari notes payable-nya, interest expense-nya berapa, terus segala macam expense yang lain. Makanya biasanya dia dilakukan di bagian-bagian akhir, ya gitu. Selanjutnya, selain penambahan dan pengurangan dari si retained earning, hal lain yang harus kita periksa adalah restriction.
restriction dari si retained earning. Restriction itu maksudnya apa? Ada biasanya di retained earning itu misalkan sekian jumlah misalkan 8% dari retained earning itu nggak boleh dipakai oleh perusahaan. Bukan, restrictionnya adalah ketika perusahaan itu punya retained earning sisa 8% lah, 8% dari totalnya itu, dia itu nggak boleh dipakai misalnya untuk bayar dividen. Nah, siapa yang memaksa restriction ini? Misalnya bankers, stockholders, atau other creditors. Kenapa? Ini biasanya masuk ke dalam agreement, misalkan dalam si kontrak si debt-nya itu. Untuk make sure bahwa misalkan si perusahaannya ini sanggup nih bayar ke si banker, ke stockholder, terus ke kreditor yang lain. Jadi summary-nya adalah ada dua hal yang perlu kita periksa dalam retained earning. Pertama, penambahan dan pengurangan, dan segala restriction yang berkaitan dengan retained earning. Gitu. Untuk lab ini sekian. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah, jadi di lab ini kan tadi udah dilihat ada nah ini kita kan ada dokumen yang dipakai adalah schedule of notes payable gitu. Auditor perlu melakukan recalculation terhadap si notes payable ini. Nah, kalau misalkan di auditor di keadaan nyata yang perlu melakukan recalculation, begitu juga ketika praktikum kita akan melakukan recalculation terhadap schedule dari notes payable PT Atta Manufaktur. Jadi disarankan untuk setiap praktikan itu mempelajari lagi gimana sih caranya membuat schedule amortisasi untuk utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Itu bisa dilihat lagi di buku intermediate accounting, kayak gitu, untuk hari Sabtu minggu ini, kayak gitu. Make sure dibaca. Kenapa ini sampai disebut di sini? Karena ini penting. Nanti ketika biar kalian juga nggak terlalu kesulitan mengerjakannya. Karena ketika kalian udah paham konsepnya, nggak sesusah itu menghitung si schedule of notes amortization of notes payable. Ya gitu aja. Sekian, terima kasih.